warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ayyatuhal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah dan berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengusahakan agar mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan jalan-jalan kita untuk bisa lebih mendekat lagi kepada Allah dan kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun amal saleh melainkan dia akan menjadi sebab datangnya pengampunan Allah. Bagi orang-orang yang beriman, dosanya akan senantiasa berguguran karena dia tidak akan pernah jauh dari amal saleh. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Hud yang sering kita ulang-ulang, dan memang sepantasnya ayat-ayat Allah itu diulang-ulang untuk mengingatkan diri kita, di mana Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan, menghapuskan dosa. Maka inilah yang wajib kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu di bawah masyiah atau iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya itu semua tergantung kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang kebetulan. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Kehadiran kita hari ini semuanya semata-mata karena Allah menghendaki kita untuk mendapatkan kebaikan. Dan kita pun bersyukur kita bisa melanjutkan pembahasan kita dan memasuki tafsir surah Al-Infitar. Ya, wahiyya makkiyah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini adalah surat makkiyah. Ya. Dan di antara ciri surat makkiyah itu berbicara tentang iman ataupun berbicara tentang tauhid ataupun berbicara tentang hari akhir. Ya. Maka itu diantara ciri surat makkiyah. Dan di awal pembahasan suratul Infitar, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyebutkan satu riwayat
yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, begitu juga Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ya, sahabat Jabir ibnu Abdullah ibnu Haram radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menceritakan salah seorang sahabat yang lainnya yang bernama Mu'adz ibnu Jabal. Qama Mu'adz fa shalla al-isya'a al-akhirata fatawwal. Mu'adz mengimami salat Isya dan kemudian panjang di dalam salatnya atau di dalam mengimaminya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketika mendengar berita atau kabar ini, maka beliau mengatakan, afattanun ya Mu'adz, apakah engkau ingin menebar fitnah? Ya, maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan perbuatannya itu Mu'adz ingin kemudian membuat orang jauh dari sholat atau tidak mau sholat berjamaah? Karena dalam Islam ketika sholat terlalu panjang dan menyulitkan makmum, ini tidak lantas menjadi kebaikan. Ya, ini justru jadi fitnah. Maksud fitnah adalah ujian yang menguji keimanan. Ya, dan ini berbahaya dan ini bisa membuat orang menjauh dari Islam. Maka Nabi mengatakan, aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la. Ya, kenapa engkau tidak membaca sabbih isma rabbikal a'la? Atau kata Nabi, wadduha, surat ad-duha. Atau juga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa idzas sama'un fatarat. Atau yang dimaksud oleh Nabi adalah suratul Infitar. Wa aslul hadits mukharraj fi sahihain. Kata Ibnu Katsir, hadis ini asalnya dari riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Dan pada pembahasan sebelumnya, kata Ibnu Katsir, atau dalam beberapa pembahasan sebelumnya, beliau sudah menyebutkan riwayat dari Abdullah ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini ya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juga atau yang lainnya. Kata Nabi Muhammad SAW, man sarrahu an yanzura ilal qiyamah ra'ya ainin. Barang siapa yang ingin melihat atau mengetahui apa yang akan terjadi pada hari kiamat sebagaimana dia melihatnya dengan matanya sendiri, falyaqra, maka hendaknya dia membaca 3 surat. Nabi memerintahkan, meminta kita untuk membaca 3 surat. Yang pertama, idza syamsu kuwirat, ini surat At-Takwir. Wa idza sama'u fatarat, ini surat Al-Infitar. Dan yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, wa idza sama'u syaqqat, ini surat Al-Insyiqaq. Ya, ini semuanya ada di juz yang terakhir atau juz yang ke-30, yang juga sering disebut dengan juz amma, ya, karena diawali oleh surat atau ayat amma yatasa'alun. Ya, 3 surat ini memberikan gambaran yang cukup detail tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini itu surat Al-Infitar.
Di mana di ayat yang pertama Allah mengatakan wa idas sama'um fatarat. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, Allah berfirman di ayat pertama ini, idas sama'um fatarat, ketika langit infatarat. Artinya adalah insyaqqat, ketika langit terbelah. Ya, ketika langit terbelah. Ini yang akan terjadi pada hari kiamat, bahwa langit yang kita saksikan hari ini akan terbelah. Bahkan dalam ayat yang lain digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kata Ibnu Katsir, kama qala as-sama'u munfattirum bihi, dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-18. Dan langit ketika dia terbelah, ini kejadian yang akan membuat kemudian semua manusia yang masih hidup pada saat itu kehilangan akal, kehilangan kesadarannya, dan mereka seperti orang-orang yang mabuk, kata Allah, wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Nah, orang-orang yang mengalami kiamat itu orang-orang seperti apa? Apakah orang-orang yang beriman? Tidak. Kenapa? Sudah tidak ada orang beriman. Tahu dari mana? Dari riwayat, Masya Allah. Apa riwayatnya? Ayo. Jawabannya betul. Apa riwayatnya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan semua orang yang beriman sebelum hari kiamat terjadi dengan cara meniupkan atau menghembuskan angin sejuk dari selatan yang akan mencabut atau menyebabkan kematian siapapun yang ada iman di dalam dada mereka, meskipun cuma sebesar zarrah. Zarrah itu bukan biji sawi. Ya, apa zarrah itu? Semut kecil. Kalau biji sawi apa bahasa Arabnya? Ada dalam Al-Quran, ada apa? Khardal. Ya, khardal. Tapi yang dimaksud lebih kecil lagi dari biji sawi. Itu semut kecil. Bukan juga atom. Ada yang menerjemahkannya zarrah itu meskipun sebesar atom. Tidak ada yang paham atom di zaman Nabi. Ya, tapi darrah yang dimaksud di zaman Nabi SAW adalah semut yang teramat sangat kecil. Ya. Sehingga yang merasakan kiamat, dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan syirarul khalqi, manusia terburuk yang akan merasakan kiamat. Orang yang tidak punya iman, orang yang kemudian perilakunya adalah perilaku manusia yang paling rusak. Karena dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang yang merasakan kiamat itu, mohon maaf, itu adalah orang-orang yang melakukan maksiat di tengah jalan dalam keadaan manusia yang lain menyaksikan. Ya, meskipun sekarang sudah terjadi belum? Sudah, tapi di masa itu jauh lebih buruk dari apa yang terjadi hari ini. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan hatta la yuqala Allah. Kiamat itu terjadi kalau di bumi ini tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Sudah lagi tidak ada yang sholat, tidak ada yang umrah, tidak ada yang haji. Bahkan Ka'bah akan apa? Dirobohkan, dihancurkan oleh satu orang laki-laki. Siapa namanya? Atau apa julukannya? Coba. Lupa. Ya kalau lupa sudah nggak apa-apa. Cuman ada yang nggak lupa.
Nama panggilannya atau namanya Dzu Suwaikotain. Dzu Suwaikotain. Dzu Suwaikotain ini laki-laki dari Afrika, dari Habasyah, yang betisnya sangat kecil, yang akan datang membawa palu atau yang semisalnya dan akan mencopot batu Ka'bah satu persatu. Dia yang akan merobohkannya. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang kedua, kata Allah, wa idzal kawakibun tafarat, dan jika bintang-bintang intafarat artinya tasaqatat, berjatuhan, ya, berjatuhan dari tempat edarnya, dari tempat bersemayamnya, sehingga akan menghujani atau saling bertubrukan satu sama lain atau menghujani bumi, ya, dia akan jatuh. Wa idzal biharu fujirat, dan kemudian ketika laut-laut itu fujirat, ya, apa itu artinya fujirat? Meluap. Fajjarallahu ba'duha fi ba'din, fajjarallahu ba'duha fi ba'din, ini adalah penafsiran Ibnu Abbas dan juga Al-Hasan Al-Basri. Fadhahaba ma'uha, sehingga menyebabkan airnya itu hilang, habis, kering, ya, tumpah kemana airnya? Ke daratan, dan juga menghancurkan yang ada di daratan, ya. Ikhtalata malihuha bi'azbiha, kata Qatadah, bercampur antara air asinnya dengan air tawarnya, artinya airnya keluar semuanya. Karena di laut itu ada air tawar, ada air asin, betul? Betul? Nah, bercampur atau tidak? Tidak. Kenapa bisa begitu? Ya betul, kekuasaan Allah, betul. Subhanallah jawabannya. Tapi dalam surat Ar-Rahman Allah menjelaskan kenapa. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh, ada pembatas yang membuat dua air ini kemudian tidak saling bercampur. Ya, itu sebabnya, karena Allah yang membatasinya. Kemudian Allah mengatakan, wa idzal quburu bu'thirat, ya. Dan ketika kuburan itu bu'thirat, kata Ibnu Abbas, buhithat. Jadi maksud dengan buhithat, ketika dia terbelah, bergetar, ya, fayakhruju atau yukhriju man fiha, dan mengeluarkan seluruh orang yang ada di dalamnya, ya. Jadi kuburan itu mengeluarkan isinya, dan ini akan terjadi, ya, akan terjadi setelah tiupan sangkakala yang keberapa? Yang kedua, ya, yang kedua. Sebagian mengatakan yang ketiga, ya, karena sebagian ulama mengatakan bahwa tiupan itu ada tiga. Yang pertama, al-faz'u, tiupan yang mengejutkan, mengagetkan. Yang kedua, as-sa'iqu, yang mematikan. Yang ketiga, itu adalah tiupan al-qiyam, yang membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tiupan yang membangkitkan, yang membuat kuburan itu mengeluarkan isinya. Itu Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68. Ya, pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Berapa jarak antara tiupan pertama sama tiupan kedua?
40 apa? Nggak tahu. 40 apa? Kenapa bisa bilang nggak tahu? Nggak ada dalilnya? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Hanya saja perawi hadis itu Abu Hurairah mengatakan aku tidak tahu. Nanti kita bacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi, Abu Hurairah mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma baina nafkhatain arba'un. Di antara dua tiupan itu ada 40, kata Nabi. Ya, para tabi'in bertanya sama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, a'arba'una yauman? Maka Abu Hurairah ketika ditanya apakah 40 hari jaraknya, maka Abu Hurairah menjawab abaitu. Abaitu artinya aku tidak tahu. Jadi maksud aku tidak tahu itu bukan betul-betul karena beliau tidak tahu, tapi beliau tidak ingin ngasih tahu. Itu kata para ulama. A'arba'una syahran, apakah 40 bulan? Jawaban yang sama diberikan Abu Hurairah. Terakhir, a'arba'una sanatan, apakah 40 tahun? Maka jawaban Abu Hurairah sama. Tapi Abu Hurairah kemudian melanjutkan perkataan Nabi dengan mengatakan thumma yanzilu al-mataru minas sama. Kemudian turunlah hujan dari langit. Jadi sebelum tiupan yang kedua itu turun hujan dulu. Dalam riwayat Al-Hakim, ya thumma tumna kamaniyir rajul, akan diturunkan hujan dari langit. Bahkan kalau dalam riwayat Al-Hakim itu dari bawah arasy Allah hujannya. Turunnya dari bawah arasy Allah. Tapi sifat airnya, ya itu kata Nabi Muhammad SAW seperti air maninya seorang laki-laki. Sifat airnya seperti itu. Fatambutu kama yambutul baqal. Maka tumbuhlah manusia-manusia ini. Jadi keluarnya itu dengan cara apa? Tumbuh. Seperti tumbuhnya sayur. Ya, jadi keluar dari dalam jadi manusia. Ya, nanti ketahuannya nanti kalau dibangkitkan, nanti kita baru tahu oh gini. Ya, jadi kayak seperti pohon tapi keluarnya manusia. Ya. Semua tubuh manusia akan hancur kata Nabi. Illa azmun wahid, kecuali satu tulang. Kata Nabi adalah ajbudz dzambi. Yang disebut dengan ajbudz dzambi atau tulang ekor. Hampir semua manusia itu akan hancur tubuhnya. Kecuali beberapa orang. Yang pertama, para nabi. Kenapa para nabi tubuhnya tidak akan hancur? Karena Allah haramkan bumi memakan tubuh para nabi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Allah haramkan bumi memakan tubuh para nabi. Satu, itu dulu. Yang kedua, siapa? Coba ibu-ibu. Yang kedua siapa? Para sahabat Nabi? Enggak. Para sahabat Nabi pun memiliki resiko yang sama. Abu Bakar dan Umar. Ada dalilnya? Ada dalilnya? Ya jamaah. Ada dalilnya? Jawabannya tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Sebagaimana itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Imam Al-Bukhari, bahwa di antara keutamaan orang yang mati syahid itu tubuhnya tidak dimakan tanah. Dan ada buktinya dalam Sahih Bukhari adalah seperti para syuhada Uhud. Seperti syuhada-syuhada yang mati di perang Uhud. Salah satu sahabat
yang ayahnya wafat di perang Uhud namanya Jabir. Jabir itu ibnu Abdullah ibnul Haram, orang Ansor, yang ayahnya wafat di perang Uhud. Nah, 6 bulan setelah kematian beliau, maka kuburannya digali, ya, maka dijumpai tubuhnya masih sama seperti ketika baru dikuburkan, seutuh, dengan luka-luka yang masih mengeluarkan darah. Ini ya, syuhada itu begitu. Dan ketika mereka dibangkitkan nanti, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Dalam keadaan yang sama. Yang kedua, yang tidak akan hancur itu, yang ketiga, afwan. Yang ketiga yang akan hancur itu tulang ekor. Adapun tulang-tulang yang lain hancur. Dan yang terakhir kata para ulama yang tidak akan hancur apa? Ruh. Ruh itu tidak akan hancur di alam barzah. Adapun selain itu kemungkinan hancur ada, meskipun bisa jadi Allah menjaga jasad sebagian hambanya. Itu semua di bawah kehendak Allah. Tapi yang didasari dalil adalah yang disebutkan tadi. Jadi misalkan kalau dijumpai ada jenazah dibuka, oh masih utuh, dicari informasinya, oh semasa hidupnya suka bersedekah misalnya. Tapi sedekah itu sendiri bukan syarat terjaganya jasad seseorang. Terus kalau jenazah seseorang jadi tulang bukan berarti dia jenazah orang yang tidak soleh atau tidak baik. Bukan begitu dalam Islam. Ya. Atau kematiannya mengenaskan bukan berarti dia pasti pendosa, tidak. Nah, di perang Uhud itu ada sahabat yang dimutilasi. Ada sahabat yang meninggalnya dimutilasi. Jadi dijumpai kepalanya sudah putus, tangannya sudah diputus, dipotong, kakinya diputus. Jadi sengaja dimutilasi. Apakah itu berarti beliau su'ul khotimah? Tidak. Justru itu diantara isyarat mati syahid. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami insyaallah. Nah, kemudian ya, ketika Allah mengeluarkan jenazah-jenazah ini, maka dalam keadaan yang sama seperti ketika seseorang itu diwafatkan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda begini, ibu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan sama Allah dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mati. Dan para ulama kemudian memberikan contoh. Ya, ini diantara contoh saja yang disebutkan dalam syariat. Seperti orang yang mati ketika ihram. Ketika apa? Ihram. Ya. Itu nanti dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Jadi ketika bangkit itu yang akan dia ulang-ulang labbaik Allahumma labbaik. Ya, itu yang akan terjadi. Atau yang kedua seperti orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu akan bangkit pada hari kiamat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, dalam kondisi jurhuhu yuth'ab, dalam kondisi lukanya akan mengeluarkan darah. Al-launu launud dam, yang keluar dari lukanya itu warnanya warna darah. Warrihu rihu miskin. Tapi aroma yang keluar, kalau bau darah itu kan amis. Tapi syuhada yang bangkit dari kuburnya, maka bau darah yang keluar dari lukanya itu adalah bau misik. Dan bisa dicium oleh semua orang. Atau contoh yang berikutnya, seperti orang yang makan harta riba. Ini beda lagi cara bangkitnya nanti di hari kiamat. Jadi ketika bangkit ya, ini terjadi itu ketika bangkit.
Ketika sudah ditumbuhkan sama Allah jadi manusia, maka inilah keadaan orang yang makan harta riba. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Apa kata Allah? Alladzina ya'kulunar riba. Orang-orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dia akan bangkit, kata Ibnu Katsir, dari kuburnya pada hari kiamat, illa kama yaqumul masru hala sar'ihi wa takhabbatuhu syaitanu lahu. Seperti orang yang kesurupan dan diganggu sama setan. Orang kesurupan itu gimana? Hah? Gak ada yang pernah lihat orang kesurupan? Teriak-teriak, terus jerit, ya teriak-teriak itu jerit-jerit. Terus kalau kita berikan contoh yang semisal itu seperti apa? Seperti orang gila. Dan Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat dari beliau itu, pada hari kiamat bangkit dalam keadaan majnunun yukhnaq, seperti orang gila. Itu pas dibangkitkan. Atau kemudian orang-orang yang mengkhianati atau mengambil harta kaum muslimin, itu juga sama. Ya, bangkit dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan dia membawa apa yang dia ambil dari kaum muslimin. Misalkan contoh, dia ngambil motor misalkan, maka datang pada hari kiamat bawa apa? Bawa apa? Jamaah, bawa apa? Bawa motor. Iya, betul, ini serius ya. Meskipun dia nggak akan bisa tunggangi nanti pada hari kiamat, nggak bisa. Yang nyurinya sapi, dia datang bawa sapi, bangkit dalam keadaan sapi yang dia curi ada di samping. Sebagai bukti apa? Bahwa dia pengkhianat. Nah, itu keadaan manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, dalam keadaan mereka pun tidak tidak beralas kaki dan tidak pun dikhitan. Dari Ibunda Aisyah mengatakan, bertanya kepada suaminya sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau begitu laki-laki dan perempuan akan saling melihat satu sama lain karena mereka tidak berpakaian. Kata Nabi, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, yaitu betul. Kalau bahasa sederhananya boro-boro mikir seperti itu. Kenapa? Karena apa yang akan mereka hadapi jauh lebih berat. Keadaannya berat sekali. Pada saat itu orang sudah tidak berpikir lagi yang macam-macam. Yang ada di kepalanya cuman apa? Selamat atau tidak. Ya, selamat atau tidak. Bahkan yang dia harapkan pada hari itu, jika dia ahlul maksiyah, jika dia kafir, jika dia musyrik, dia itu menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Dan hadisnya sebetulnya dijelaskan dalam hadis, yang dimaksud sama Allah itu karena Allah menceritakan, menghikayatkan perkataan orang kafir ketika melihat apa? Melihat kambing, melihat hewan-hewan itu sama Allah dibangkitkan juga dan diselesaikan pertikaian di antara mereka. Jadi kambing gelut sama kambing yang lain itu akan diselesaikan. Dan setelah itu selesai, semuanya akan dijadikan tanah sama Allah. Jadi nggak ada yang ceritanya masuk surga. Misalkan kambing masuk surga misalkan, nggak ada ceritanya. Semuanya jadi tanah, dan itu dilihat sama mereka, sama orang kafir. Maka mereka mengatakan, ya laitani kuntu, andaikan hari ini saya jadi tanah saja seperti itu. Dan kata lain,
kenapa saya nggak jadi binatang aja? Ya, yang akhirnya adalah hanya akan menjadi tanah pada hari kiamat. Dan semua itu menunjukkan betapa beratnya apa yang akan mereka hadapi pada saat itu. Ya, karena Allah juga bilang dalam surat Al-Infitar ini, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Karena ketika bangkit itu semua jiwa akan tahu, akan sadar, akan menyadari apa yang sudah dilakukan dalam perbuatannya. Yang dulu di dunia tukang maksiat sadar betul seburuk apa dirinya. Dan dia sadar betul bahwa Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Ya. Ai idza kana hadza hasala hadza. Kalau orang keluar dari kubur, maka yang akan terjadi, yang keluar dari kubur ini sadar akan seluruh apa yang mereka perbuat. Dan Allah kemudian akan bertanya kepada manusia-manusia ini. Ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan. Ini di ayat yang ke-6. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, ini pertanyaan yang tidak diharapkan untuk dijawab oleh manusia. Tapi ini sindiran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, apa yang membuat kalian tertipu, terlalaikan dari Rabb kalian? Ya. Kenapa kok kalian bisa berada dalam keadaan yang sangat buruk ketika dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ya, bahwa kata Imam Ibnu Katsir, "Ma gharraka ya ibna Adam bi rabbikal karim." Apa yang membuat kalian tertipu, terlalaikan dari Rabb kalian wahai anak Adam? Hatta aqdamta ala ma'siyati, yang membuat dirimu kemudian melakukan kemaksiatan sama Allah. Ya, kalau orang beriman tahu dia punya Rabb, Rabbnya adalah Allah, apa yang membuat dirinya kemudian bisa bermaksiat sama Allah? Kan sederhana sebetulnya. Rabbnya Allah, Allah mengancam dengan neraka, terus gimana bisa dia bermaksiat sama Allah? Betul? Tapi ada orang-orang yang kemudian sadar, tapi dia dengan mudahnya dia bermaksiat sama Allah. Nah itu yang dipertanyakan sama Allah, kok bisa? Kok bisa begini? Ya, wa qabaltahu bima la yalik, kemudian engkau menjumpai Allah dengan keadaan yang tidak pantas. Ya, datang bawa dosa yang banyak, catatan amalnya full dosa, full. Bukan setengah-setengah atau kosong-kosong, full dosa isinya. Kok bisa menghadap Allah dalam keadaan seburuk ini? Ya. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, ya, dalam hadis ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada manusia, kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, Ibna Adam, ma gharraka bi, apa yang membuat engkau terlalaikan dari diriku? Ibna Adam, madza ajabtal mursalin, wahai anak Adam, apa yang kalian lakukan terhadap dakwah para rasul? Artinya jawaban kalian, tanggapan kalian, reaksi kalian kepada apa yang disampaikan para rasul itu apa? Kok bisa celaka seperti ini? Madza ajabtal mursalin. Dan ini kalimat yang akan ditanyakan kepada setiap anak Adam nanti pada hari kiamat. Seperti Rasul kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Allah akan tanya, apa yang sudah kalian jawab dari dakwahnya Nabi Muhammad? Maksudnya apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang kalian kerjakan? Itu akan ditanya. Ya. Kalau kita tidak melakukan apa yang dibawa Rasul, berarti jawabannya apa? Hah? Berat. Mungkin kita tidak sanggup kemudian untuk memberikan jawaban. Karena kita tahu Allah murka kepada diri kita. Kita itu kan kalau saking takutnya, bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Apalagi Allah yang murka sama kita.
Kalaulah kita mau mencoba menjawab dengan lisan, maka Allah kunci mulut kita. Sudahlah, ini kondisi yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh siapapun di antara kita. Padahal itu bisa dihindari asal kita melakukan yang benar di dunia. Ya. An Ibni Umar, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, kata Ibnu Katsir ketika membaca ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, maka kata Ibnu Umar, gharrahu wallah jahluhu. Ya, demi Allah, si hamba ini telah tertipu, telah terlalaikan oleh kebodohannya. Karena memang tidak ada yang lebih bodoh dari manusia yang sadar bahwa dia akan berjumpa dengan Allah, tapi kemudian tidak mempersiapkan dirinya. Ada yang lebih bodoh dari ini? Tidak ada. Ya, ibu-ibu, kalau mau ketemu orang penting, apa yang harus dilakukan? Persiapan. Apa persiapannya? Kira-kira yang umum dilakukan apa? Baju, kalau ibu-ibu itu yang paling esensial. Baju, penampilan ya secara umum. Terus apa lagi? Hah? Pertanyaan. Baik, pertanyaan. Terus apa lagi? Kalau orang penting itu mau datang ke rumah, misalkan beresin rumah, betul? Bersih-bersih, makanan yang terbaik, yang nggak ada diada-adakan. Terus apa lagi? Sudah. Tapi ada lantas bagaimana kemudian dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan zat yang maha penting, yang maha segalanya, yang menentukan selamat atau tidaknya kita di dunia dan di akhirat. Ya, makanya memang manusia ini tertipu oleh kebodohannya memang. Betul kata Abdullah ibnu Umar. Dan itu pun yang dikatakan Abdullah ibnu Abbas, itu pun yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Sama. Ya. Atau Imam Qatadah, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan ketika Allah berfirman magharraka bi rabbikal karim, ya, itu beliau mengatakan syai'un magharra ibnu Adam ghairu hadzal adu asyaiton. Yang telah menipu, melalaikan seorang anak Adam itu adalah musuhnya yang namanya setan. Ya, betul Ibu-ibu? Saya mau tanya sekarang. Yang sering membuat kita tertipu dan terlalaikan itu setan atau diri kita sendiri? Hah? Oh, dua-duanya. Ada yang bilang diri kita sendiri, ada yang bilang dua-duanya, ada yang bilang setan aja. Pokoknya setan, gara-gara setan ini semuanya. Yang salah siapa? Setan. Ya. Ya. Tapi ada tapinya. Tidak ada yang menentukan pilihan untuk bermaksiat ataupun tidak bermaksiat selain orang itu sendiri. Kalaulah dia digoda sama setan, ya, sehingga dia bermaksiat, itu karena apa? Dia sepakat dengan godaan setan. Jadi yang salah siapa? Setan tetap yang salah. tetap setan yang salah. Nah, ya, ini yang membuat manusia itu terlalaikan, tertipu. Bahkan bisa jadi yang membuat orang itu tertipu, terlalaikan itu kebaikan Allah. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Fudail ibnu Iyad, lau qala lima gharraka bi, kalaulah Allah berkata kepadaku, ya, apa yang membuatmu tertipu, terpalingkan? Laqultu, maka aku akan mengatakan suturukal murkhah, tabir-tabirmu yang menutupi aib-aibku. Paham maksudnya? Karena Allah itu menutupi apa? Dosa-dosa kita, sehingga ada keberanian untuk bermaksiat. Ini sama seperti orang yang apa? Yang meyakini tauhid itu bisa menghapuskan
dosa sehingga ketika dia bermaksiat, yang muncul di kepalanya itu bukan begini, Allah mungkin mengadab saya, tapi begini, Allah insya Allah mengampuni saya. Akhirnya bermaksiat. Ini orang-orang yang tertipu oleh kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq ini seorang tabi'in. Ya, Abu Bakar mengatakan, "Lau qila li ma gharraka bi rabbikal karim," kalau firman ini dikatakan kepada diriku, laqultu gharrani karamul karim. Telah membuatku lalai dan tertipu kedermawanan atau kebaikan Allah yang maha baik. Ya, jadi rojaknya lebih besar daripada khaufnya. Akhirnya tertipu. Kan banyak orang yang seperti itu. Sudah belajar tauhid justru makin banyak maksiatnya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa tauhid bisa menggugurkan dosa. Ini benar atau salah ini? Hah? Salah besar. Justru ketika seseorang mentauhidkan Allah, dia sadar Allah mengampuni dosanya, tapi dia tidak akan pernah kemudian memperbanyak kemaksiatan. Karena dia pun tahu Allah berat, pedih, keras siksa dan azabnya. Itu yang harusnya terjadi. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditanya sama Allah, kok bisa? Kenapa sih? Kenapa kok begini keadaan? Ya. Padahal Allah mengatakan kemudian, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah telah menciptakanmu dan menyempurnakan fisikmu, tubuhmu. Maksudnya Allah sudah melakukan segalanya untukmu. Sehingga engkau bisa ibadah, engkau bisa melakukan ketaatan, engkau bisa menjalani perintah, menjauhi larangan. Ya. Tapi kenapa kok akhirnya tertipu? Kata Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah mengatakan ja'alaka sawiyan mu'tadilal qamah muntasibaha fi ahsanil hayyiat wal ashkar. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan atau menciptakan dirimu dalam keadaan fisik yang sempurna dalam bentuk yang terbaik. Ya, mata nggak ditaruh di bawah dagu sama Allah, tapi di mana? Di mana? Di bawah dahi. Coba kalau mata di bawah dagu, gimana lihatnya? Begini meren, ya angkat dagunya, betul tidak? Itu saja satu. Andaikan mata itu satu ditaruh sama Allah di dagu saja, di bawah dagu, selesai hidup kita. Ya, hancurlah seluruh kenikmatan. Nah, maksud Allah sudah memberikan anugerah terbaik kepada kalian. Lantas apa yang membuat kalian kemudian durhaka kepada diriku? Dan Allah mengatakan ini juga kepada anak-anak Adam kelak pada hari kiamat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah, di mana Rasul begini kata perawi hadis, ya, Busr ibnu Jahash al-Qurashi, anna Rasulullah SAW basaqa yawman fi kaffihi fa wada'a 'alaiha isba'ahu. Suatu hari Nabi itu meludahi atau meludah di telapak tangannya sendiri. Jadi Nabi meludah, terus kemudian meletakkan apa? Jarinya, menyentuhkan jarinya di ludahnya itu. Ya, Anda mau tanya ibu, ludah Nabi itu menyembuhkan. Ludah Nabi itu penuh apa? Keberkahan. Apa buktinya? Betul. Mata Ali yang sakit bisa disembuhkan. Terus mata seorang sahabat yang keluar dari tengkoraknya, jadi karena luka pedang, matanya keluar gitu, nolol gitu, keluar. Sama Nabi ditekan matanya, kemudian diludahi, seketika sembuh. Bahkan mata yang sembuh itu jauh lebih indah daripada mata sebelahnya. Ya, makanya di perjanjian Hudaybiyah
di tahun ke-6 Hijriyah ketika melakukan perjanjian dengan orang musyrik di Hudaybiyah dekat Mekah, itu Nabi meludah terus. Jadi Nabi itu ketika ngobrol sama orang musyrik ini, Amr bin Suhail dan yang lainnya, itu meludah terus. Nah, para sahabat ini, kata Amr bin Suhail atau Suhail bin Amr, itu para sahabat itu menadahi ludahnya Nabi. Terus habis itu diapain? Diusap ke badannya. Wah, mun ayeuna mah gareuleuh pasti jelema. Wah, ini. Dan bukan Nabi yang meludahnya kan gitu. Ya, kalau Nabi itu tabarruk, orang bertabarruk dengan ludah. Tapi dalam riwayat ini Nabi ingin memberikan percontohan atau permisalan. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, qala Allahu azza wa jal ibnu Adam, Allah Ta'ala itu berfirman. Ya, ini dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa Nabi itu, ya, ketika menyentuhkan ludahnya itu, tangan ke ludahnya, kalian ini diciptakan oleh Allah dari cairan yang kurang lebih sama seperti ini. Maksudnya sehina ini cairan. Sama seperti ludah. Ya. Tapi akhirnya kemudian jadi manusia yang sempurna, dan Allah mengatakan, Ibna Adam, wahai anak Adam, anna tu'jizani wa qad khalaqtuka min mithli hadha. Apa yang membuatmu tidak bisa beribadah kepada diriku? Ya. Wa qad khalaqtuka min mithli hadha. Padahal aku ciptakan engkau tuh dari cairan yang seperti ini. Maksudnya dari cairan mirip lu. Hatta idza sawaituka wa adaltuka. Ya, aku ciptakan dan aku sempurnakan fisikmu, penciptaan. Masyaita baina bardaini. Ya, engkau berjalan di antara dua musim atau di antara di atas permukaan bumi. Walil ardi minka wa'id. Engkau punya tempat tinggal di atas permukaan bumi. Wa fajama'ta wa mana'ta. Engkau mengumpulkan harta dan menahan harta. Manusia itu di dunia mereka mengumpulkan dan menahan. Ulangi sekali lagi. Manusia itu terhadap kenikmatan dunia itu sifatnya mengumpulkan dan menahan. Itu sifat kebanyakan manusia. Betul? Hatta idza balagta taraqi atau balagat taraqi qulta, sampai kalau sudah datang ajal engkau baru mengatakan atasaddaq, saya mau sodakoh. Itu sifat manusia banget. Padahal kesempatan sodakohnya adalah sepanjang hidupnya. Tapi dia baru bersedekah ketika apa? Ajal datang. Dan kata Allah, wa anna awanu sadaqah, sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Ya. Dan Allah itu mempertanyakan ini, apa? Kenapa kamu ini? Sudah Allah ciptakan dari zat cairan yang sangat hina, tapi Allah sempurnakan, Allah muliakan dengan fisik yang kuat dan seterusnya. Tapi ketika engkau hidup, engkau justru mengumpulkan kenikmatan Allah tapi menahannya. Iya, dan engkau baru keluarkan ketika engkau berada di detik-detik terakhir. Ya, betul? Dan sodakoh itu adalah amalan yang diharapkan bisa dilakukan ketika seseorang itu meninggal. Ya. Karena orang-orang itu, hamba-hamba Allah itu ketika datang ajal, mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, akhirkan ajalku ya Allah, fa as-saddaqa wa akun minas solihin. Agar aku bisa bersedekah dan jadi orang soleh. Ya, karena memang kata Nabi dalam hadis Muslim ini, ingat-ingat sepanjang hidup kita sampai kita diwafatkan sama Allah. Karena sodakoh itu bukti iman. Kata Nabi, was-sodakotu burhan. Sedekah itu bukti iman.
Orang mukmin salah satu buktinya apa? Sedekah. Ya, sedekah salah satu buktinya. Dan itu adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya, berfirman, fi ayyi suratin ma syaa rakkabah. Dan Allah bentuk manusia itu, ciptakan manusia itu dalam wujud, dalam rupa sesuka Allah. Sesuka Allah. Tapi apa yang dikehendaki sama Allah itu adalah yang sempurna. Meskipun manusia melihatnya tidak sempurna. Kan sebagian orang itu menganggap rambut yang misalkan keriting kecil-kecil itu sebagai kekurangan. Betul? 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 Padahal itu sempurna. Sehingga dia sibuk meluruskan rambutnya terus. Angus-angus. Yang kulitnya hitam, legam, gelap, diciptakan seperti itu, dia sibuk memutihkan kulitnya. Bari putih-putih deh. Atau ketika putih jadi tepararuguh rupanya. Iya, jadi aneh kan? Kita lihat kok jadi aneh begini wajahnya atau ya, merah-merah nggak jelas dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Karena Allah sudah menyempurnakan ciptaannya. Nah, Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud sama Allah itu fi ayyi syabahi abin au ummin au khalin au am. Allah menciptakan manusia itu dengan kemiripan, ya, baik itu seperti bapaknya atau seperti ibunya atau seperti paman dari pihak ibunya atau seperti paman dari pihak bapaknya. Maksudnya kemiripan itu terserah siapa? Allah. Sesuka Allah. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadis sahih, kata Abu Hurairah, perawi hadis, anna rajulan qala ya Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, inna imraati waladat gulaman aswad. Sesungguhnya istriku itu melahirkan anak yang hitam. Kenapa ini jadi masalah ibu-ibu? Kira-kira kenapa? Ibu bapaknya tidak ada yang hitam. Pasti jadi masalah kan? Ya, nurun kasaha, iya kan gitu pasti. Ya, dan ini wajar. Tapi lihat bagaimana Nabi meluruskan pemikiran hamba Allah. Jadi jangan terburu-buru kemudian berprasangka buruk, menuduh dengan tuduhan keji dan seterusnya. Kata Nabi begini, hallaka min ibil, engkau itu punya unta atau tidak? Kata laki-laki ini, na'am, saya punya. Fama alwanuha, apa warnanya? Humur. Warnanya apa? Merah. Fahal fiha min awraq, ada yang warnanya apa? Ada yang warnanya apa, ibu-ibu? Ada yang warnanya coklat enggak? Jadi unta itu merah. Kalau merah keturunannya harusnya apa? Merah lagi. Tapi ada yang warna yang lain enggak? Kata laki-laki ini ada. Ada. Nabi bertanya, fa'anna atahadzalik. Bagaimana bisa begitu? Dari mana dia berasal? Kata Nabi kemudian, asa, semoga, mudah-mudahan anakmu yang hitam itu an yakuna naza'atu irkin. Ini karena sebab garis keturunan atau sifatnya genetis. Maksudnya dari atas nih, dari leluhurmu itu bisa jadi ada yang warna berkulit apa? Hitam, dan itu mungkin terjadi. Ya, kadang-kadang kan kita menjumpai ibu-ibu ya di gunung, di pegunungan, di Jawa Barat, tapi mukanya Belanda misalnya. Mungkin nggak? Mungkin. Orang situ asli, tapi mukanya panona rada biru saeutik, rambutnya pirang, kan mungkin terjadi deh. Ternyata ada kakeknya mungkin orang Belanda atau orang mana. Iya, dan itu genetis. Nah, semua itu tergantung kehendak Allah.
Ketika Allah mengatakan masyiah, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Sesuka Allah. Bahkan Ikrimah, ya, salah seorang mufassir juga, beliau mengatakan, ya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, Allah menciptakan rupamu sesuai kehendaknya. Kata beliau, insya'a fi surati qird, naudzubillah min dzalik. Kalau Allah berkehendak, kadang-kadang rupanya mirip, mohon maaf, monyet. Wa insya'a fi surati khinzir. Kalau Allah berkehendak, bisa juga manusia ini diciptakan sama Allah mirip dengan babi. Kan mungkin. Dan Allah maha mampu melakukan itu. Ya, makanya kita harus betul-betul ketika hamil atau ketika mengandung itu berada dalam kondisi yang paling dekat dengan Allah. Agar Allah memberikan takdir yang terbaik kepada kita. Iya. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semuanya. Ya. Ada lagi mufassir yang lain, Abu Saleh rahimahullah mengatakan insya'a fi surati kalbin. Kalau Allah berkehendak rupanya mirip anjing, waliyadzubillah. Wa insya'a fi surati himar. Kalau Allah berkehendak dalam rupa atau mirip dengan rupa keledai, waliyadzubillah. Wa insya'a fi surati khinzir, atau mirip dengan babi, naudzubillah min dzalik. Ya. Dan ini semua karena memang Allah maha mampu melakukan segala. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, wa ma'na hadzal qaul inda haula, yang dimaksud oleh para ulama tadi, anallaha azza wa jalla qadirun ala khalqin nutfah ala syaklin qabih minal hayawanatil munkaratu lil khalq, atau munkaratu al khalq. Allah itu maha mampu untuk menciptakan nutfah itu, kemudian dibentuk sama Allah dalam rupa yang paling buruk, mirip dengan hewan-hewan yang disebutkan tadi. Lakin bi qudratihi wa lutfihi wa hilmihi bi khalqihi, akan tetapi Allah dengan kudrahnya, dengan kelembutannya, dengan kebijaksanaannya menciptakan kebanyakan manusia itu ala syaklin hasan, dalam wujud yang baik, mustaqim, mu'tadil tam, sempurna, rupanya sempurna, fisiknya sempurna. Yang ana maksud sempurna itu adalah baik gitu. Bukan tampan cantik, bukan. Karena ketampanan dan kecantikan itu bukan tanda kesempurnaan. Paham maksud ana? Nggak dinilai dari itu. Ya, manusia yang lahir tanpa cacat, tanpa kekurangan itu sudah sempurna. Meskipun mungkin tidak tampan, tidak cantik misalnya, itu sudah sempurna. Ya, dia diberikan akal yang sehat, tubuh yang sehat, yang kuat untuk beribadah kepada Allah, itu sudah sempurna. Itu yang dimaksud ya. Hasanul manzar wal hay'ah. Penampilannya enak dilihat, maksudnya bisa dilihat dengan nyaman, dan kemudian rupanya juga begitu. Ya, ibu-ibu, makanya andaikan manusia itu mensyukuri kenikmatan yang diberikan sama Allah, maka mereka tidak akan sibuk mengubah-ubah ciptaan Allah. Ya, jadi nggak sibuk. Kecuali yang memang harus dirubah, kekurangan yang memadaratkan seseorang. Mohon maaf, contoh misalkan sebagian saudara kita itu terlahir dalam kondisi langit-langit mulutnya tidak ada, betul? Kemudian bibirnya sobek. Ini berbahaya tidak untuk dirinya? Bahaya. Ini harus disempurnakan. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Tapi ada kekurangan yang menurut manusia sebagai kekurangan, padahal tidak ada apa-apa. Kemudian dia sibuk mengurusi itu. Ya, aduh kulit saya itu hitam pisan. Ya sudah, hitam-hitam, sudah selesai. Ya, karena kulit hitam itu kalau disadari jauh lebih kuat daripada kulit putih. Kenapa nggak disyukuri? Lihat orang Afrika, hitam semua tidak? Hitam semua tidak? Iya, mereka lemah atau kuat? Kuat. Gak ada yang lebih kuat dari mereka. Ya, biasa juga, hidupnya biasa aja. Jodoh ada, betul? Hidup berjalan biasa saja, dan mereka pedenya luar biasa. Biasa aja, gak ada masalah gitu hidupnya. Semua itu hawa nafsu. Kenapa nggak sibuk bersyukur sama Allah? Itu yang lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, jamaah rahmatillah,
Dan mungkin ini yang terakhir, kita selesaikan nanti dengan tanya jawab. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ya, akan tetapi kemudian kalian mendustakan hari pembalasan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kemaksiatan dan mendustakan dengan hati kalian. Takdzibu fi qulubikum bil ma'adi wal jazai wal hisab. Tapi kalian kemudian mendustakan ya adanya hari kembali, hari pembalasan dan hisab. Ya. Padahal Allah sudah memberikan segalanya. Dan Allah mengatakan wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Ya, mengawasi kalian. Kiraman katibin, mulia, dan mencatat seluruh apa yang kalian lakukan. Ya'lamuna ma taf'alu. Mereka tahu apa yang kalian lakukan. Ya, dan kita yang beriman jika sadar ini, maka dia tidak akan melakukan yang buruk. Kenapa? Karena malaikat akan senantiasa mencatat seluruh apa yang dia lakukan. Dan lebih dari itu, Allah Maha melihat dan mengetahui apa yang dia lakukan. Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Ketika orang sadar dirinya diawasi terus-menerus oleh Allah dan juga para malaikat. Ya, sehingga dia menahan dirinya. Kita juga sama ibu-ibu, kalau ada CCTV diawasi orang, kita apa? Hati, nggak mau melakukan sesuatu yang memalukan. Ya, jangan sampai kelihatan nanti kerekam. Padahal ada yang lebih dahsyat dari CCTV. Itu pengawasan Allah, tapi kita anehnya jarang sekali malu ketika diawasi sama Allah. Nasallallahu salamatan afiyah. Ya, sampai di sini dulu ibu sekalian. Rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan atau persoalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam barakallah. Amin wa ilaik. Nah, Anda nggak terdengar pertanyaan. Bisa boleh izin lebih dikeraskan mungkin suaranya? Nah, ketakwaan itu jelas bersumber dari tauhid. Tapi kadar ketakwaan, kadar rasa takut sama Allah itu berbanding lurus dengan kuatnya tauhid di dalam dada seseorang. Bisa dipahami maksudnya? Semakin kuat tauhid seseorang, maka akan semakin jauh seseorang dari maksiat dan semakin dekat dia dengan ketakwaan. Jadi kalau ada orang bertauhid tapi masih maksiat, itu tidak lain adalah gambaran dan cerminan apa yang terjadi sebetulnya pada tauhidnya, atau keadaan tauhid yang sebenarnya seperti apa. Karena orang-orang yang tauhidnya sempurna, contoh, kita ambil contoh seperti para nabi dan rasul, tauhidnya sempurna atau tidak? Sempurna. Mereka ahlul maksiyah atau bukan? Bukan. Karena sempurnanya iman kepada Allah dan sempurnanya rasa takut kepada Allah. Sehingga yang terjadi apa? Mereka sangat bertakwa sama Allah. Nah, semakin berkurang kadar tauhid, maka dipastikan semakin dekat seseorang dengan kemaksiatan. Ya, makanya yang Anda contohkan tadi itu orang-orang yang tertipu, yang menganggap bahwa ketika dirinya bertauhid itu mutlak 100% dia tidak akan tersiksa oleh dosa-dosanya. Ini jawaban yang sangat salah. Karena orang-orang yang beriman yang punya tauhid itu juga ada yang kemudian Allah tenggelamkan dia di dalam neraka ratusan tahun dan baru kemudian dimasukkan ke dalam surga di detik-detik terakhir. Betul tidak?
Iya. Sebelum pintu surga ditutup. Siapa mereka? Mereka ahlu tauhid. Tapi yang sangat buruk di dalam tauhidnya, karena mereka kemudian sibuk bermaksiat sama Allah. Mudah-mudahan ini jelas insya Allah ya. Sehingga kenapa seseorang itu harus mengukur, menilai dan memperbaiki keadaan tauhidnya terus menerus tanpa henti. Karena semakin baik tauhidnya, maka semakin selamat dia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ini bisa difahami insya Allah ta'ala ya. Dan semakin baik tauhid seseorang, pasti dia semakin bertakwa sama Allah. Yakni semakin taat dan semakin menjauh dari apa yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Silakan para bertanya. Silakan. Silakan ibu-ibu kalau mau istikharah dulu sebelum bertanya silakan. Istikharah dulu nih. Oh. Silakan ibu. Enggak apa-apa bu, silakan. Kunut salat witir. Nah, gimana? Ada kunut, nah. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Yang pertama, kunut witir itu sunnah. Maksudnya syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang biasa dibaca di kunut subuh, bacaannya sebetulnya adalah bacaan kunut witir. Dan itu gimana dilakukannya? Dilakukan setiap kali sholat witir. Itu yang dianjurkan. Sehingga sebenarnya di bulan Ramadan pun kunut witir itu bisa dilakukan setiap malam sepanjang 30 hari. Setiap kali sholat witir. Dan itu jelas bisa dilakukan masing-masing. Karena Nabi Muhammad SAW sholat malamnya, saya mau tanya, sholat malamnya Nabi itu berjamaah atau sendirian? Sendiri. Dan Nabi senantiasa kunut di dalam sholat-sholat witirnya. Ada dua riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sebelum ruku, Nabi kunut. Ada yang mengatakan setelah bangkit dari ruku, setelah baca doa i'tidal, Nabi kunut. Dan ini insya Allah yang jauh lebih kuat insya Allah. Ya. Dan bisa dilakukan sebagaimana yang kita saksikan di bulan Ramadan. Langsung. Ya, Allahumma hdina fiman hadait. Atau berhenti misalkan sampai akhir doa ini cukup. Nggak perlu ditambahkan dengan doa-doa yang lain pun cukup. Tapi kalau mau ditambahkan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Silakan Bu. Nah, 21 atau langsung 3? Jawabannya dua-duanya dilakukan Nabi. Wallahu a'lam, mana yang lebih sering, wallahu a'lam. Tapi dua-duanya dilakukan Nabi. Maksudnya dua-duanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menganjurkan satu dalam satu hadis ini dianjurkan oleh Nabi, barang siapa yang merasa waktu sholat malamnya hampir habis, fa'utir biwahidah, maka cukup 1 rakaat saja. Jadi tanpa 2 rakaat sebelumnya salam, kemudian 1 rakaat misalkan, atau disatukan 3 rakaat sekaligus, ya itu cukup 1. Maka ini sudah mencukupi witir di malam itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi lakukan mana saja yang biasa atau bisa dilakukan, silahkan. Karena dua-duanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam, silakan. Silakan. Wajib pakai air. Dari karena beliau pasien kalau itu nggak boleh pakai air, kayak mau aja. Iya. Dari yang benar yang mana?
apabila kita sholat istiqomah, Nah, lalu kita cepat di jawabannya, kita buka random Al-Quran untuk meminta petunjuk. Apakah itu dijelaskan? maksudnya saya nggak paham tuh yang terakhir. Buka random Al-Quran. Oh iya, iya, paham, paham, paham. Tahu-tahu ada ayat yang sesuai dengan keadaan kita gitu. Oh iya, saya. Wajazakillah khair. Yang pertama, ya, infus dan yang semisalnya ini bisa dikatakan tidak umum di zaman Rasulullah SAW. Betul? Jadi ini termasuk perkara namanya kalau dalam ilmu fikih itu nawazil, perkara-perkara baru yang hukumnya kemudian dibahas oleh para ulama. Yang paling tahu ini berbahaya atau tidak itu nakes. Betul? Tenaga kesehatan paham. Ini kalau kena air konsekuensinya apa? Karena orang sakit sampai diinfus itu berarti penyakitnya sederhana atau biasa-biasa saja atau butuh penanganan serius. Butuh penanganan serius. Berarti ada masalah madorot yang jelas. Nah, kalau nakes melihat ini bisa kena air, maka wajib wudu. Bisa misalkan, boleh, maka hukumnya wajib berwudu. Karena memang hukum asalnya berwudu. Karena air ada. Betul? Tapi kalau dianggap ini berbahaya, maka yang harus dilakukan apa? Tayamum. Kenapa? Karena syariat ini menghindarkan umatnya dari mara bahaya. La dharara wala dirar. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian kepada keburukan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri sendiri. Dan di zaman Nabi pernah terjadi seorang mujahid yang luka parah, namun kemudian junub dan bertanya kepada sebagian sahabat, saya bisa mandi atau tidak? Maksudnya harus mandi atau enggak? Ada yang menfatwakan wajib mandi. Padahal di tengah malam, malamnya sangat dingin, apa yang terjadi? Mati. Mati. Kata Nabi, qatalahumullah. Mereka telah membunuh sahabatnya dan semoga Allah membunuh mereka. Jadi itu doa Nabi. Dan Nabi mengatakan, ala inna shifa'al ayyi su'al. Bukankah obat dari ketidaktahuan itu bertanya? Kenapa nggak nanya sama Nabi? Nabi ada kan? Kenapa nggak nanya sama Rasulullah SAW? Jadi ini perkara yang dikembalikan kepada pandangan sudut pandang nakes itu sendiri. Ya, dan tayamum mencukupi wudu. Yang kedua, apakah membuka mushaf secara random ketika ingin petunjuk secara cepat, apakah ini termasuk perkara yang baru yang diadakan? Jawabannya iya. Karena ini nggak pernah ada di zaman Rasulullah. Dan ingat, istikharah itu tidak mesti ada jawaban. Ini yang kita nggak sadar tentang istikharah. Istikharah itu begini. Sholat, doa, dan perintah Nabi apa? Pilih yang mau kita pilih. Bukan gini, nunggu seminggu ada mimpi enggak? Ya, atau ada isyarat-isyarat enggak? Ini semuanya enggak ada. Justru yang dilakukan itu setelah sholat, doa, pilih yang kita ingin pilih. Dan hasilnya kita serahkan sama siapa? Allah subhanahu. Mudah-mudahan jelas ya. Coba bayangkan kalau misalkan mintanya apa, pas dibuka ayatnya ayat neraka, semuanya gimana? Ya Allah, azab ini Allah. Azab ini. Ya, kan itu random. Ya, itu random. Ya, ini cocok logi biasanya orang, wah ini pas nih. Ayatnya kayaknya ini jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa terjawab insyaallah. Silakan kalau pertanyaan lagi. Silakan Ibu. Tafadhali, silakan. Iya. Orang-orang tertentu ya yang menisbatkan dirinya kepada sufi atau tasawuf, beliau itu kemudian membuat apa yang disebut dengan thariqah. Apa itu thariqah? Thariqah itu adalah cara-cara yang diada-adakan dalam pandangan mereka, yang menurut mereka cara-cara ini bisa mendekatkan mereka sama Allah. Kenapa disebut tarekat? Tarekat itu berasal dari kata thariqah. Thariqah itu artinya jalan. Nah, masing-masing tarekat itu mengajarkan jalan-jalan sendiri
diajarkan oleh imam-imamnya sendiri. Dalam pandangan mereka, jalan-jalan ini akan mengantarkan pengikutnya kepada Allah. Padahal saya mau tanya, jalan yang harus kita ikuti dan kita lakukan jalan siapa? Cuman satu jalannya. Tapi enggak, orang-orang tarekat ini buat sendiri-sendiri. Nah jelas ini keliru. Ya, karena artinya menyimpang dari jalannya siapa? Rasulullah SAW. Maka ini musibah, kemudian seringkali menjadi musibah. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi ini erat kaitannya dengan tasawuf, atau orang-orangnya disebut orang-orang sufi. Dan torekat itu artinya jalan yang dibuat untuk menyampaikan seseorang kepada Allah, tapi tentunya ini batil. Ya, dan mereka menamainya biasanya tarekat ini sesuai dengan nama pendirinya atau imamnya. Ya, kalau imamnya namanya fulan berarti tarekat ini. Kalau misalkan namanya, misalkan contoh saja nih ya, pendirinya namanya Mahmud misalkan, maka tarekatnya apa? Mahmudiyah. Dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan jelas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa, boleh, itu boleh. Sambil bekerja, sambil beraktivitas, itu boleh semuanya. Dan batas waktunya adalah batas waktu akhir pagi. Akhir pagi itu tidak dibatasi dengan terbitnya matahari atau syuruk, bukan. Tapi sampai sebelum matahari itu berada di tengah-tengah langit, di atas. Jadi kurang lebih sampai sekitar 15 menit ya, atau 20 menit lah sebelum zuhur. Itu batas terakhir. Cuman waktu afdol itu memang dilakukan ba'da subuh. Ya? Sudah jelas Bu ya? Wa iyyakum insyaallah. Barakallahu fiik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Sampai jam? Oke. Baik, barakallahu fiik. Syarat orang sholat yang punya udzur itu, syarat yang paling utama itu adalah kesadaran. Dia sadar. Kalau tidak sadar, gugur kewajiban. Artinya hilang kesadarannya lama, misalkan dia nggak wajib sholat. Tapi kalaulah dia sadar dalam keadaan sangat lemah dan punya udzur, seperti kateter nggak bisa dilepas, berarti kan najisnya terus-menerus keluar. Maka di situ berlaku ayat Allah, fattaqullaha mastata'tum, atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kita bertakwa sama Allah dalam kondisi seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Berarti di waktu asar yang wajib dia lakukan sholat apa? Duhur, asar. Dia bisa jamak takhir. Jadi duhurnya ditakhir ke waktu asar. Dalam kondisi seperti apa? Apakah dia harus berwudu? Kalau mungkin berwudu. Kalau tidak mungkin berarti tayamum. Dan sholat dalam keadaan meskipun najis keluar terus-menerus. Ya, tetap ada kewajiban sholat. Betul, diusahakan menghadap kiblat. Kalau nggak bisa juga menghadap kemana saja yang mampu dilakukan. Naam, wa iyyakum. Ya. Lewat ini sih, kalau ke maghrib gitu sudah lewat. Misalkan kalau lewatnya ke maghrib, misalkan sadarnya di maghrib, misalkan, berarti sholatnya duhur, asar, maghrib. Iya, diqadha, dilakukan semuanya. Ini sama seperti orang misalkan, contoh, saking capeknya, misalkan ya, ini hari Kamis, misalkan dia tidur dari jam 8, bangun jam 8 besok. Ketiduran, nyenyak, gak ada yang bangunin. Pokoknya mah tidur lah pokoknya mah. Kenyang, pingsan mungkin atau gimana. Nah, apa yang harus dilakukan? Sholatnya gimana? Semua yang terlewat wajib dia lakukan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti 5 waktu sholat itu wajib dia lakukan.
Yang terlewat. Hah? pada saat waktu dulu atau Urutan. Urutannya sesuai waktu yang duluan. Meskipun dilakukannya misalkan di hari Jumat jam 8 pagi misalkan. Berarti mulai dari apa dulu? Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh di hari Jumat yang diqadha, yang terlewat. dia itu pas subuhnya Nah, pas subuhnya bangun apakah dia berdoa subuh dulu atau sesuai sholat sebelumnya yang harus dia lakukan. Jadi gimana caranya? Berarti dia ikut jamaah sholat subuh, tapi niatnya sholat duhur. Jadi itu lagi. Nah, dia berdiri lagi 2 rakaat dan lanjutkan sholat-sholat berikutnya. kalau kita jamaah Ustaz safar Iya. kalau safar itu jamaah itu Hah? waktu sholat waktu atau yang bagaimana Ustaz? Maksudnya gimana? Kita tidak ketinggalan sholat Jamaah takhir. nah pada sholat asar Iya. jalan asar itu Ustaz. Duhur dulu. Sama. Sama urutannya, duhur dulu baru asar. Jadi sholat itu kalau terlewat, ya maka yang dilakukan adalah waktu sebelumnya. Misalkan terlewat duhur sama asar misalkan, maka apa dulu yang dilakukan? Duhur asar. Sama, ini terjadi. Nabi juga begini. Nabi pernah terlewat sholat asar sampai maghrib. Nabi nggak sholat asar ketika perang. Apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi sholat asar dulu baru sholat maghrib. Jadi berurutan tetap. Jadi bukan gini, maghrib dulu karena sudah waktu maghrib, baru asar. Enggak, asar dulu, baru maghrib. Walaupun ikut berjamaah Ustaz. Walaupun ikut berjamaah dengan orang yang sholat maghrib, niatnya beda kan? Itu boleh dalam Islam. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Nah, mungkin sampai di sini ya, Ibu-ibu ya. Insyaallah mudah-mudahan cukup. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal soleh kita hari ini dan seterusnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.